kita punya kerjasama sama kantor IDX Bursa Efek, perwakilan NTT. ya? Iya, STIM Kupang itu hadir untuk mengatasi kita punya saudara-saudara yang kepingin kuliah dari kampung-kampung, ya. yang kepingin kuliah tapi tidak punya biaya. Dosen-dosen di STIM Kupang itu akan berdiri sebagai kakak, sebagai orang tua di situ, untuk membantu bagaimana nih kita cari solusi terbaik untuk menyelesaikan itu. Kampus di Kota Kupang berkualitas banyak. Ya, banyak kampus yang berkualitas. Tapi kalau misalnya ditanya kampus yang menyenangkan di mana, hanya di STIM Kupang saja. Oke. Kembali bersama saya Yula Manafe dalam Timex Forum, podcastnya Timex. Hadir bersama saya hari ini Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang. Selamat pagi, selamat datang Pak Aldrin Alexander. Selamat pagi Pak Yula, selamat pagi Timex Forum. Saya Aldrin Alexander dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang. Ya. Baik, Pak Aldrin, terima kasih juga sudah hadir bersama dengan kami di Timex Forum, podcastnya Timex. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang yang telah hadir mewarnai dunia pendidikan di Kota Kupang, bahkan NTT, yang tentunya alumni dari STIM, kalau kita sebut lebih kerennya STIM, itu banyak yang menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, perbankan, dan juga usaha-usaha yang ada di. Nah, sekarang bagaimana STIM hari ini, Pak Aldrin, dalam progres menuju kepada kampus digital dan seterusnya? Silakan. Baik, terima kasih Kak Yula. STIM hari ini kita tidak sadar sudah 40-an tahun. 40 tahun. Berdirinya 81, 1 tahun setelah Undana. Iya, makanya kalau mau dibilang alumni kita sudah ada di mana-mana dan pegang posisi penting saat ini di berbagai bidang, maupun pemerintahan maupun swasta. Nah, STIM saat ini tentu saja kita beberapa tahun ke belakang ini ada isu atau ada berita yang beredar di masyarakat bahwa STIM-nya, kampusnya sudah mau tutup atau bagaimana gitu. Banyak berita yang beredar begitu. Saya hari ini melalui mungkin Timex Forum mau menyampaikan bahwa kampus STIM ini masih ada dan masih eksis saat ini, dan betul-betul sudah bersiap menghadapi era digitalisasi di dunia pendidikan. Bahkan bukan siap lagi, kita sudah melakukan berbagai macam strategi untuk menghadapi hal itu. Ada mungkin saya ngomong bidang saya, ada berbagai kerjasama mungkin yang bisa saya sampaikan di sini yang sudah kita lakukan untuk memperkuat posisi kita di dunia digitalisasi pendidikan hari ini hari ini. Seperti mungkin misalnya saya bisa sampaikan, kita punya kerjasama sama kantor IDX Bursa Efek, perwakilan NTT. Iya, kita termasuk kampus yang kedua yang bisa bekerjasama. Jadi makanya di kampus itu sudah ada yang namanya galeri investasi digital. Jadi ada masyarakat yang mau membuka rekening saham dan mulai berinvestasi di dunia pasar modal bisa langsung di STIM. Jadi bisa langsung di kampus. Di STIM itu punya galeri untuk masyarakat umum dan kebetulan saya sendiri yang sebagai pembinanya, pembina galeri investasi. Jadi kebetulan
kita sudah mulai lakukan berbagai macam strategi, bukan hanya investasi saja kakak, bukan hanya investasi, kita sudah ada yang akhir-akhir ini kita lakukan ini, kita coba untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mereka tidak terjebak dalam investasi bodong. Iya. Karena hari ini lagi ramai nih. Lagi ramai sekali nih investasi bodong. Benar. Di daratan Tanah Timur udah berapa kali kasus terjadi. Kasus yang terjadi. Iya, makanya kita coba hadir itu bekerja sama dengan teman-teman dari IDX perwakilan NTT supaya bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Permasalahan itu ya. Iya, jadi Pak Aldrin ini menarik. Tim X Forum menghadirkan seorang yang sebenarnya menangani, menjadi pembina dari bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak terjebak dalam investasi bodong yang banyak menyusahkan ini. Banyak menyusahkan. Nah, Pak Aldrin, ini tadi sudah masuk ke bagaimana kampus STEAM harus masuk pada dunia digitalisasi dan itu sudah dikerjakan. Bagaimana kesiapan mahasiswa yang ada hari ini di STEAM? Saya ikuti juga beberapa cerita STEAM ini sudah lebih jauh ya, lebih jauh untuk masuk ke itu. Kesiapan di internal tadi sudah disampaikan bagaimana kampus berbenah untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam dunia digitalisasi hari ini. Nah, kalau kesiapan mahasiswa seperti apa, Pak Aldrin? Kalau soal mahasiswa, kebetulan saya wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan juga. Mahasiswa ini yang pertama kita harus tahu di STEAM Kupang itu pasarnya kita tentu mahasiswa dan sesuai dengan visi misi pendiri bahwa STEAM Kupang itu hadir untuk mengatasi. Kita punya saudara-saudara yang kepingin kuliah dari kampung-kampung, yang kepingin kuliah tapi tidak punya biaya. Makanya waktu mereka datang sini tentu saja kita harus mempersiapkan mereka untuk menghadapi itu tantangan digital itu kan. Nah, salah satu yang saya sudah lakukan itu kita ada bentuk suatu komunitas kakak. Komunitas di dalam kampus, komunitas mahasiswa. Namanya kelompok studi pasar modal. Kelompok studi pasar modal. KSPM STEAM Kupang. Jadi itu kegiatannya mereka itu dalam 1 minggu itu 1 kali turun ke lapangan. Kemarin kita barusan turun dari SMA Negeri 1 Amawi Oveto Timur. Jadi itu turun ke lapangan untuk sosialisasi ke masyarakat, baik itu remaja, baik itu yang sudah dewasa, baik itu yang orang tua. Bagaimana? Yang pertama ada 3 hal kakak. Yang pertama bagaimana merencanakan keuangan dengan baik. Yang kedua bagaimana kita melakukan investasi yang baik dan benar dengan mencegah masuknya investasi bodong itu. Dan yang ketiga tentu saja pengenalan pasar modal sebagai salah satu investasi yang legal berlaku di Indonesia yang bisa jadi pilihan lah untuk masyarakat. Jadi kalau di kampus ditanya bagaimana kesiapan mahasiswa, kebetulan komunitas kelompok studi pasar modal itu sudah mendukung itu. Jadi kelompok studi pasar modal itu juga jalan keluar seperti mempraktekkan di lapangan dampaknya berdampak kan, sekarang lagi jargon pendidikan berdampak ke masyarakat. Itu dia kan. Ini STEAM sudah melakukan nih. Berarti mahasiswa sudah diberikan ruang yang luar biasa untuk membantu mengedukasi. Dan ini real dilakukan 1 bulan 1 kali. 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali itu kelompok studi pasar modal. Keren. Nah, teman-teman tim X Forum ini menarik karena ketika kita ada dalam ruang-ruang digitalisasi, ini hal menarik STEAM hadirkan. STEAM hadirkan untuk bisa
menjadikan STIM sebagai pusat orang belajar pasar modal yang legal. Iya. Ya kan? Iya. Karena hari ini di medsos Iya. itu banyak berseliweran Banyak sekali. hal-hal yang menawarkan sesuatu yang sangat Iya. menarik, Iya. gampang, tetapi tidak tahu caranya, biasanya akan menjadi Iya. bumerang untuk diri Benar sendiri. sekali, Kak. Nah, Iya. mungkin kita mau perdalam lagi sedikit, Iya. Om Aldrin, Iya. menyangkut dengan mahasiswa sudah siap nih, internal juga sudah siap. Lalu bagaimana dukungan yang didapat dari atau efek balik ketika edukasi dilakukan ke masyarakat, bagaimana respon dari masyarakat terhadap edukasi-edukasi yang sudah dilakukan? Oke. Silakan Pak Aldrin. Baik, terima kasih. Ya. Ini saya kasih contoh saja, bulan Agustus tahun lalu Terus ya, kita turun ke desa Ainiut. Ainiun daerah mana Ainiut nih? daerah Kefamenan. Kepemenang. Iya, Insana. Insana ya. Ya, kita turun ke sana, kita lakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan investasi bodong. Bahkan sudah sampai ke Iya. desa. Dan mereka sangat-sangat bersyukur, Kakak, Iya. saat itu, karena kebetulan saat itu di desa itu lagi maraknya masuk investasi bodong untuk masyarakat bisa berinvestasi ke mereka dengan iming-iming bunga berapa persen. dan seterusnya. Iya. Dan mereka sangat bersyukur untuk waktu kita sampai ke sana, kita cerita, oh triknya gini, tipsnya gini. Iya. Terus mereka bilang, oh berarti itu bodong. Ya kita sama-sama cek lagi, sama-sama cek ke situsnya OJK, dan ternyata memang dapatnya ya bodong. Iya. Dan mereka sangat berterima kasih untuk itu. Wah, Iya. keren nih. Itu contoh nyata tuh. Kak. Contoh nyata di Iya. Desa Ainiut, Kecamatan Insana, TTU ya. TTU. Ternyata STIM tidak saja hadir di Kota Iya. Kupang untuk mengedukasi, bahkan sudah turun dan mengalami satu proses, mau dibilang pencegahan ya. Iya, pencegahan kepada terlebih dahulu. proses investasi bodong di desa Iya. Kecamatan Insana tadi ya. Iya. Nah, ini fakta real yang disampaikan oleh Pak Aldrin, bahwa STIM hari ini sudah benar-benar siap untuk masuk pada era itu. Iya. Nah, hari ini kaitan dengan bidang Pak Aldrin sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Tadi kerjasama sudah disebutkan bahwa sudah ada kerjasama dengan IDX ya. IDX ini ceritanya yang kita bicara hari ini, saya alumni STIM. Oke, Pak siap. Aldrin juga alumni Iya, STIM. iya. Nah, Kita bagaimana teman-teman alumni STIM ini harus bergerak untuk mendukung bagaimana STIM harus lebih berkembang lagi ke depan, yang tentunya kalau berjalan sangat baik atau baik, kita akan menjadi kebanggaan kita ya. Bagaimana nih Pak Aldrin menggarap atau melakukan edukasi juga teman-teman alumni yang tadi ketika kita mulai, teman-teman STIM sudah ada pada tataran atau level-level yang pengambil kebijakan. Nah, bagaimana nih mengurus alumni-alumni? Benar sekali, Kakak. Kalau soal alumni, ada beberapa gebrakan yang kita sudah lakukan. Tentu saja kita biasanya kalau di STIM kita belajar manajemen, jadi biasanya ada dua hal yang paling utama kan, efektif dan efisien. Gitu. Makanya biasa saya itu kalau mau jalan bersama anak-anak KSPM tadi itu pasti akan melibatkan alumni. Pasti. Jadi kayak misalnya contoh tadi kita ke Ainiut itu, kita sudah telepon beberapa alumni di sana. Teman-teman alumni untuk ikut berkontribusi di dalam itu kegiatan. Jadi teman-teman alumni juga merasa bahwa biarpun saya sudah lolos selesai, tapi saya tetap dilibatkan dalam setiap kegiatan kampus. Iya. Nah, jadi ternyata Pak Aldrin sudah melibatkan teman-teman alumni. Nah, ini teman-teman alumni yang belum nih, nanti ketika
podcast kami sampai ke beranda, teman-teman pasti ya tolong lakukan sesuatu untuk membesarkan kampus kita ke depan. Nah, sekarang bagaimana nih kesiapan penerimaan mahasiswa baru tahun ini dalam progres 2026? Ada pembentukan panitia atau mungkin Pak Aldrin langsung mengambil alih proses ini? Bagaimana nih penerimaan mahasiswa ke depan yang tentunya kita melihat bahwa di Kota Kupang ini berbeda dengan tahun angkatan kita. Nah, dia mulai banyak kampus, banyak sekolah tinggi yang tentunya menawarkan juga pilihan-pilihan yang berbeda. Tapi bagaimana persiapan teman-teman STEAM untuk menjaring mahasiswa masuk ke kampus kita? Silakan. Baik. Ada satu hal yang perlu mungkin Timex Forum tahu, bahwa di kampus STEAM itu kita agak sedikit beda dengan kampus lain. Artinya bahwa di dalam situ itu kalau bilang di luar kelas pasti semua keluarga. Ya kan, kakak sama adik saja. Jadi biasanya untuk saya sekaligus untuk menambah pengalaman bagi mahasiswa, bagaimana mereka kayak misalnya mahasiswa marketing mahasiswa pemasaran, biasa saya ajak mereka untuk turun ke sekolah-sekolah sosialisasi sekaligus atau buat kegiatan kayak digandeng sama kelompok studi pasar modal itu buat sosialisasi dulu, baru kita sosialisasi tentang kita pun kampus. Biasanya begitu kan. Dan saat ini kita sudah bentuk tim, bukan panitia sih, tim kecil, melibatkan dosen, pegawai sama anak-anak marketing itu, yang konsentrasi marketing untuk mensosialisasikan kampus mereka. Jadi waktu kita turun ke sekolah-sekolah sana, bukan saya yang cerita, tapi mahasiswanya itu yang cerita tentang pengalaman mereka. Gimana mereka waktu saat masuk, gimana saat mereka proses pembelajaran di kampus, itu apa yang mereka rasakan. Jadi betul-betul real atau nyata yang diceritakan oleh teman-teman masih berkuliah di situ sebenarnya. Begitu Kak. Nah, sekarang ketika bicara tentang anak-anak diberikan ruang ini sesuatu yang baru. Karena biasanya itu dilakukan oleh panitia bentukan kampus. Nah, sekolah tinggi ilmu manajemen, dia satu jurusan saja toh. Dari yang lalu kita sama. Tapi mungkin ada pembagian itu bisa dijelaskan apa saja di dalam STEAM Kupang ini? Kita di kampus STEAM satu prodi saja, satu jurusan saja, manajemen S1 dan kita dibagi dalam 4 konsentrasi kakak. Nanti waktu masuk semester 4 itu mahasiswa dikasih pilihan untuk memilih konsentrasinya. Konsentrasinya ada berapa? Ada 4 konsentrasi. Itu ada akuntansi, ada keuangan, ada pemasaran sama sumber daya manusia. SDM ini. Nah, dari 4 jurusan ini yang memfokuskan pada pasar modal ini di konsentrasi yang mana? Kalau di pasar modal, di kelompok studi pasar modal itu gabungan semua. Boleh. Semua mahasiswa STEAM Kupang boleh untuk memilih masuk. Jadi dia secara global untuk seluruh anak mahasiswa kampus ya. Baik. Nah, ini model kampus yang hari ini mulai menerapkan. Buat saya ini sesuatu yang baru, karena waktu masa kita yang lalu kita hanya fokus kepada bagaimana kuliah, bagaimana datang kampus, bagaimana ada ekstrakurikuler dan seterusnya. Bagaimana teman-teman, apakah studi pasar modal ini itu juga masuk dalam ekstrakurikuler kemahasiswaan atau seperti apa Pak Aldrin? Jadi di kampus STEAM ini setiap Sabtu, setiap hari Sabtu itu jadwalnya ekstrakurikuler. Ada banyak komunitas di kampus. Yang salah satunya salah satunya kelompok studi pasar modal ini. Yang kedua ada komunitas entrepreneur dan bisnis. Dan bisnis. Itu mereka saat ini lagi fokus untuk latihan pembuatan sabun
sabun cuci sama sabun mandi, sama VCO. VCO ya. Iya, mereka lagi belajar. Setiap Sabtu ada dosen pendamping, ada mahasiswa di dalam itu komunitas untuk mulai mereka belajar untuk itu. Oh, iya. Nanti rencananya memang baru-baru dibuka sih. Kalau KSPM kelompok studi pasar modal itu dari 2020. Ya. Tapi kalau yang bisnis ini baru saja. Jadi mereka rencananya mau kerjasama sama berbagai organisasi bisnis kayak HIPMI, ya, kayak gitu-gitu. Iya. Ada lagi komunitas di kampus itu English kakak. English ya? Iya. Satu komunitas yang kalau menurut saya penting di era digital hari ini. Iya. Karena bukan satu kewajiban lagi, tapi memang sudah mesti harus anak-anak NTT tahu, tahu soal English itu. Itu ada 2 dosen yang sebagai pendamping itu. Biasanya setiap Sabtu mereka kumpul terus ngobrol-ngobrol, termasuk di dalamnya bagaimana public speaking. Ya. Jadi mereka belajar di situ. Jadi itu semua. Tadi kan kita kembali nih bicara tentang bagaimana kampus ini punya visi misi membantu anak-anak yang pengen kuliah tapi terbentur dengan biaya. Ya toh? Nah, ketika ini berjalan, tentunya ada konsekuensi kampus untuk menangani. Nah, itu strategi atau bisa disampaikan seperti apa konsepnya? Kebetulan di kampus TIM ini, kebetulan kami dibantu dengan adanya beasiswa bagi mahasiswa seperti KIP kuliah. Salah satunya. Jadi itu sangat membantu mahasiswa kami untuk mereka bisa tetap belajar, tapi bisa menunaikan juga kewajibannya mereka di administrasi keuangan, ya kan? Jadi ada salah satunya ada itu KIP, terus dari kampus juga tentu kakak sendiri tahu, kita alumni jadi tahu bahwa dari zaman dulu juga, dari zaman STIM berdiri, kalau soal cicilan itu memang sudah dilakukan dari dulu. Sampai sekarang masih berjalan. Dicicil sesuai dengan kemampuannya mahasiswa. Yang penting setelah habis semester sudah bisa lunas. Jadi pintar-pintarnya mahasiswa lah bisa bagi toh. Dia belajar manajemen, dia harus bisa memanage untuk pas harus ujian selesai. Tanggung jawab. Nah, ini sebelum kita masuk dalam closing statement, Pak Aldrin, ini struktur STIM hari ini seperti apa? Bisa digambarkan? Selain ketua, ada yang membantu, bisa disebutkan nama atau silakan. Baik, Pak Ketua saat ini Bapak Dr. Adrianus Aluman, SMM. Kakak pun dosen dulu, Adrianus Aluman. Wakil Ketua 1 Bapak Carolus Belmo. Pak Carolus Belmo. Wakil Ketua 2 Ibu Penina Novnino. Wakil Ketua 3 saya Aldrin Alexander. Dan Ketua jurusan saat ini Ibu Maria Magdalena Hoar. Kalau dosen yang ada di sana hari ini? Dosen saat ini kita total semua ada 11 orang. 11 orang ya? Dengan jumlah mahasiswa di atas sekarang 300 kita 300-an. Wah, keren. Ini bentuk dari bagaimana teman-teman di STIM peduli bahwa pendidikan itu harus tetap dijalankan dalam kondisi apapun, tetapi yang mereka fokuskan hari ini adalah bagaimana digitalisasi harus berkembang di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang. Ya Pak Aldrin, kita akan ada dalam closing statement. Silakan Pak Aldrin menyampaikan apa yang berkaitan dengan STIM, sekalian mengajak untuk teman-teman alumni dan teman-teman yang mau masuk STIM untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut kemana. Silakan Pak.
Baik, terima kasih kakak. Untuk mungkin Timex Forum di luar sana bahwa kampus tim Kupang itu kalau misalnya ditanya kampus tim Kupang itu seperti apa? Ya. Untuk saat ini kita semua di kampus tim bisa bilang bahwa kampus tim Kupang itu tempat kuliah yang menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Oke. Kenapa menyenangkan? Karena hubungan antara dosen dan mahasiswa itu sangat-sangat dekat. Dekat. Ya, Oke. dekat dalam arti yang positif. Positif, iya. Artinya bahwa setiap mahasiswa itu dia bisa jadikan dia punya dosen sebagai tempat curhat lah, tempat untuk mengeluh lah, tempat untuk berbagi ilmu, bukan hanya ilmu saja. Iya. Jadi artinya di luar dari ilmu, kayak misalnya, Pak, saya lagi dalam kondisi keuangan lagi begini-begini nih. Iya. Nah, dosen di STIM Kupang itu akan berdiri sebagai kakak, sebagai orang tua di situ. Ya. Untuk membantu bagaimana nih kita cari solusi terbaik untuk menyelesaikan itu. Wah. Banyak kampus tim Kupang. Bukan kalau misalnya ditanya kampus di Kota Kupang berkualitas, banyak. Ya. Ya, banyak kampus yang berkualitas. Tapi kalau misalnya ditanya kampus yang menyenangkan di mana, hanya di STIM Kupang saja. Oke. Ya, teman-teman Timex Forum. Podcastnya Timex. Kalau mau kuliah dan kampusnya menyenangkan, ada di STIM Kupang. Ada di STIM Kupang. Alamatnya di Jalan Adi Sucipto. Ya. Lingkaran S Penfui. Yap. Lihat sebelah Ya. kiri. Di situ berdiri Mega Kampus Kampus biru Kebanggaan. nih. Ya. Kampus biru. Ya, Kampus Biru kebanggaan orang Kupang harusnya. Ya. Dan teman-teman alumni. Oleh karena itu demikian kehadiran Wakil Ketua 3 Bapak Aldrin Alexander Ya. yang fight untuk membesarkan kampus Timex, dan saya lihat dari pembicaraan kita tadi fokusnya kepada bagaimana STIM berkembang di dalam mengedukasi pasar modal yang cenderung mulai diminati banyak orang, tetapi banyak yang bodongnya. Iya. Oleh karena itu, terima kasih untuk kehadiran Sama-sama. Pak Aldrin hari ini di Timex Forum. Sampai jumpa lagi pada pertemuan dan narasumber berikutnya dalam Timex Forum podcastnya Timex.